Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Libra, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021. Begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra ataupun zodiak dari doi kamu, dari pasangan kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan pernikahan kalau kamu sedang menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, tanggal atau bulan pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat gitu ya, dan lain-lain. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Libra, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Pentacles. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. So, aku rapikan dulu ya, aku geser dulu. Oke, ini terlalu ke kiri. Agak digeserin dulu biar pas. Oke, so Libra, gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya, untuk belakangan sampai sekarang ini? Aku melihat memang tidak dapat dipungkiri kalian sepertinya sedang dalam masa-masa sulit gitu ya. Hubungan kalian sedang struggle, sedang tidak dalam kondisi yang mudah atau bisa dibilang menyenangkan gitu ya. Ada masa-masa susah di sini gitu ya, di mana kamu ataupun dia ataupun kalian berdua merasa lelah, merasa
makan hati, merasa capek banget menjalani proses hubungan. Tapi, walaupun kalian merasa lelah, ada struggle gitu ya, tapi kalian masih berjalan bersama. Walaupun struggle, walaupun tidak mudah, kalian belum menyerah untuk satu sama lainnya. Kalian belum menyerah terhadap hubungan kalian gitu ya. Memang ada kondisi di mana kalian merasa sebingung itu, sebimbang itu. Bagaimana sebaiknya menanggapi kondisi hubungan. Tapi karena perasaan terhadap satu sama lainnya sangat kuat gitu ya, kalian memilih untuk jalani aja, kalian memilih untuk biarkan semua mengalir, kalian memilih untuk menghiraukan semua struggle yang ada, semua kebimbangan yang ada, kalian berusaha untuk enjoy, kalian berusaha untuk optimis, kalian berusaha untuk santai dalam menjalani prosesnya, baik ataupun buruk, susah ataupun mudah gitu ya. Kalian sedang struggle, tapi kalian berusaha untuk menghiraukan struggle-nya, kalian berusaha untuk mengapresiasi, menikmati semua proses yang ada, baik ataupun buruk, sulit ataupun mudah gitu ya, semata-mata karena perasaan terhadap hubungan kalian masih ada, perasaan terhadap satu sama lainnya masih ada dan masih kuat gitu ya. Kalian masih mempunyai optimisme atau keyakinan atau harapan bahwa kedepannya hubungan bisa mencapai titik yang sangat stabil, titik yang sangat tenang, titik yang sangat pasti gitu ya. Apapun yang selama ini menjadi permasalahan dalam hubungan kalian atau penghambat untuk hubungan kalian bisa berkembang, kalian percaya bahwa melalui proses gitu ya, semua akan membaik, semua akan ada solusinya. Sedikit banyaknya kalian ada kesadaran bahwa sepertinya akan memakan waktu, sepertinya tidak akan mudah sebelum akhirnya semua selesai, sebelum akhirnya semua membaik, jauh membaik. Tapi sejauh ini kalian masih mau berusaha sabar, masih mau berusaha tenang, masih mau menjalani prosesnya sebelum melakukan sesuatu atau bertindak gitu ya yang terkait hubungan ataupun terkait satu sama lainnya, kalian akan penuh pertimbangan, kalian akan sangat berhati-hati, akan penuh ancang-ancang ibaratnya. Jangan sampai situasi sudah akan tidak mudah, tidak akan cepat, lalu karena gegabah kalian jadinya mengambil keputusan yang takutnya akan kalian sesali. Kalian sangat penuh kehati-hatian tapi diimbangi dengan kontrol emosi yang baik di sini gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Libra, terhadap doi kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu Knight of Wands. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Wands. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. So, Libra, gimana sih perasaan kamu terhadap doi gitu ya untuk sejauh ini? Apakah masih ada perasaan cinta atau bagaimana gitu ya? Sebentar, dirapikan dulu. Oke, sebenarnya sejauh ini aku melihat kamu masih ada perasaan cinta terhadap dia gitu ya. Aku melihat kamu masih menaruh harapan yang cukup besar, bahkan sangat besar, bahwa hubungan kalian bisa berjangka panjang, bisa terus berlanjut, bisa terus dijalankan, bisa terus mengalir. Apapun yang selama ini menjadi permasalahan atau penghambat dalam hubungan kalian, atau menghambat perasaan kamu untuk diekspresikan terhadap dia, kamu masih berharap bahwa solusinya akan ada, penyelesaiannya akan ada gitu. Hanya saja aku melihat
itu apa namanya, sebelum aku ngomong yang tadi, kamu menginginkan hubungan agar terus dibenahi, terus dilanjutkan, terus dimaksimalkan. Nah, hanya saja aku juga melihat terkadang kamu masih labil, masih on and off. Terkadang kamu bisa seoptimis itu, kamu bisa seintens itu gitu ya. Kamu bisa mau seaktif itu, seekspresif itu terkait perasaan kamu terhadap dia, terkait hubungan kalian. Tapi ada satu titik di mana kamu jadi ngapa-ngapain tuh penuh pemikiran. Aduh, aku mau sih begini, tapi ntar begitu lagi hubungan. Aduh, aku tahu sih baiknya begini untuk hubungan atau kepada dia, tapi ntar begini lagi. Jadi ada dilema di sini, ada ketidakstabilan. Satu sisi optimis, satu sisi banyak perenungan, banyak pertimbangan yang pada akhirnya perasaannya masih ada, cuman kamu berusaha mengontrol diri kamu. Kamu berusaha mengontrol ego kamu, mengontrol emosi kamu. Jangan sampai dilema yang kamu rasakan, jangan sampai pergumulan yang kamu rasakan akan berdampak kurang baik terhadap hubungan. Jadi sejauh ini aku melihat kamu berusaha mengontrol diri gitu ya. Berusaha tenang, berusaha jangan sampai impulsif dalam bertindak. Mending pelan-pelan aja deh daripada terlalu tergesa-gesa tapi nggak maksimal, daripada tergesa-gesa tapi masih labil gitu. Jadi kamu memilih untuk tenang, memilih untuk kalem. Kalau mau ngapa-ngapain, memang masih ada pemikiran, masih ada pertimbangan, tapi kalaupun masih ada pemikiran ataupun pertimbangan, kamu berusaha mengubah yang awalnya pemikirannya cenderung berlebih agar pemikirannya ke depannya bisa lebih matang, bisa lebih oke gitu. Dalam artian kan kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi tadi aku udah bilang kamu mengalami dilema karena optimis, sekarang penuh pertimbangan. Nah, ketika mengalami pertimbangan ini, pertimbangan yang kamu alami itu cukup berlebih gitu. Terkadang pertimbangan berlebih malah membuat kamu makin bingung, makin stuck. Nah, kapanpun kamu merasa atau kamu menyadari kalau kamu sedang mempertimbangkan secara berlebih, sesegera yang memungkinkan kamu akan berusaha untuk untuk mempertimbangkan secara matang, jangan sampai berlebih gitu. Karena baik lagi, kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebih ataupun kekurangan tidaklah baik. Semua harus pas, semua harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan batasannya gitu. Tapi overall aku melihat kamu masih sayang, kamu masih ingin melanjutkan, ingin memaksimalkan hubungan dengan dia gitu ya. Oke. Ini aku bereskan dulu. Selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi gitu ya, perasaan dari doi terhadap kamu sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah doinya para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Libra, Sun, Moon, and Rising. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Nine of Cups. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Aku geser dulu ya. Oke. So, Libra,
Gimana sih perasaan dari doi terhadap kamu sejauh ini? Apakah masih ada perasaan sayang? Apakah ada perasaan sayang dan cinta atau bagaimana? Iya, aku bisa bilang dia masih ada. Dia ada perasaan cinta terhadap kamu gitu ya. Dia ingin hubungan bisa terus berlanjut, bisa terus mengalir, banyak momentum-momentum yang membahagiakan, yang membuat kayak hati meledak-meledak, tapi dalam arti meledak yang positif gitu ya. Yang riang, yang ceria gitu ya. Masih menginginkan kebersamaan yang lebih banyak lagi bersama kamu. Dia menginginkan ke depannya lebih banyak lagi momen yang bisa tercipta dengan kamu, momen positif pastinya gitu ya. Nah, dia sadar bahwa hubungan kalian sekarang ini atau sejauh ini sedang ada di titik yang cukup bergumul, sedang ada di titik yang cukup tidak jelas, tidak pasti, bimbang, naik dan turun. Dia ingin memberikan kepastian, kejelasan atas kondisi yang tidak stabil ini. Dia menginginkan awal yang baru, titik terang untuk hubungan kalian gitu ya, untuk kondisi perasaan dia terhadap kamu. Dia possible tahu kalau kamu merasa bingung sama perasaan dia. Dia tuh gimana sih gitu. Dia tahu kalau kamu terkadang berpikir seperti itu gitu ya. Dan dia ingin memberikan kejelasan dan dia ingin memberikan kepastian terhadap kamu gitu. Tapi sebelum akhirnya dia bisa memberikan kepastian, sebelum akhirnya dia bisa memberikan clarity terkait perasaannya terhadap kamu, terkait hubungan kalian gitu ya. Dia tidak mau gegabah gitu ya. Dia maunya berhati-hati. Dalam artian berhati-hati dalam setiap tindakannya. Jangan sampai satu langkah yang kurang tepat atau yang kurang wise akan memperparah kondisi hubungan ke depannya. Dia tidak mau seperti itu. Jadi walaupun dia menginginkan ke depannya ada kebersamaan lagi dengan kamu, tapi dia tetap pertimbangkan. Oke, selama ini pola hubungan aku dengan si Libra seperti ini loh. Maka kalau aku mau beri kepastian, kalau aku mau semua berkembang, baiknya aku gimana ya caranya? Baiknya agar semua lancar-lancar gimana ya caranya kalau melihat dari pengalaman sebelumnya. Nah, itu pertimbangan atau pemikiran dia gitu ya. Dia merasa kamu sebagai salah satu kebahagiaan dia. Kamu sebagai salah satu sumber kebahagiaan dia gitu ya. Tapi baik lagi dia tidak mau terburu-buru, dia mau biarkan semua mengalir, sambil dibiarkan mengalir, sambil dia berfokus ke sekarang ini, ke present moment. Di present moment, di sekarang ini dia bisanya ngapain terkait hubungan. Misalnya sekarang ini dia ngerasa tepat untuk diam dulu, tepat untuk renggang dulu dengan kamu, maka dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini dia ngerasa tepat untuk video call kamu, atau chat kamu, atau intens menghubungi kamu, dia akan lakukan. Tapi intinya adalah dia akan melakukan apa yang dia rasa tepat, apa yang dia rasa wajar dan bisa dilakukan sekarang ini. Kedepannya proses dan hasilnya akan seperti apa, dia biarkan semua mengalir, tidak mau terburu-buru gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Libra, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Wands. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Jadi gini,
Oke, terima kasih alam semesta. Jadi gini Libra, aku mendapat banyak energi di mana kebanyakan dari kamu atau beberapa dari kalian, tapi aku mendengar rekonsiliasi. Dalam artian sepertinya banyak yang no contact di sini, banyak yang sedang tidak berkomunikasi gitu ya. Banyak yang sedang renggang, banyak yang sedang minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi. Tapi aku melihat di bulan Februari 2021 komunikasi ini akan terjadi lagi gitu ya. Komunikasi ini akan terjadi lagi, akan ada rekonsiliasi, em, ada komunikasi yang akan dimulai kembali gitu ya. Tapi awalnya komunikasi ini hanya kayak hai, apa kabar atau pokoknya komunikasi yang awalnya adalah komunikasi basa-basi. Setidaknya tujuannya adalah untuk membangun kembali pola hubungan pelan-pelan gitu ya. Awalnya hanya akan ada yang sekedar say hi antara dari kamu yang kontak dia atau dia yang kontak kamu gitu ya. Untuk memulai percakapan, untuk memulai kembali hubungan. Nanti dari sana pelan-pelan bergeser ke komunikasi yang lebih mendalam, komunikasi yang lebih intens, lebih rutin, lebih heart to heart, lebih tentang hubungan, tentang permasalahan dalam hubungan, tentang pembenahan, pencarian solusi untuk hubungan kalian. Nanti dari sana pelan-pelan, perlahan tapi pasti hubungan bisa membaik lagi, bisa fun lagi, bisa enjoy lagi, bisa yang asik lagi. Karena tadi jatuhnya kan ada pergumulan gitu ya tadi ya. Lalu ada apa namanya? Banyak beban pikiran, beban emosional gitu ya. Di bulan Februari 2021 semua akan bergeser ke arah yang lebih baik. Semua akan bergeser pelan-pelan ke arah yang jauh lebih baik. Dan ini readingan yang sangat positif gitu ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Ingat, perlahan tapi pasti. Awalnya dimulai dari kontak dulu. Siapapun yang kontak, kamu yang akan kontak dia atau dia yang kontak kamu gitu ya. Untuk memulai basa-basi. Percakapan atau hubungan yang basa-basi. Nanti pelan-pelan bergeser ke yang lebih intens, yang lebih mendalam, yang lebih berfokus pada pembenahan atau pembangunan hubungan. Nanti di sana pelan-pelan bisa hubungan kembali ke sedia kala, seperti sedia kala yang enjoy, yang fun gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk kamu Libra gitu ya. Dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan dia gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu sebagai saran untuk para Libra, Sun, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. 3 kartu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Kita punya 3 kartu ya. Kita punya universe, kita punya power, dan kita punya truth. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, universe. Dalam artian berserah gitu ya. Berserah bukan menyerah. Tapi lakukan apa yang terbaik gitu ya. Lakukan apa yang terbaik yang sekarang ini kamu bisa lakukan. Semaksimal mungkin apa yang kamu rasa bisa, tepat, dan wajar untuk dilakukan. Untuk prosesnya akan bagaimana, untuk hasilnya akan bagaimana, biarkan alam semesta, biarkan universe, biarkan Tuhan yang membantu. Kita kerjakan bagian kita kerjakan porsi kita. Sisanya akan bagaimana, itu udah porsinya Tuhan, udah porsinya universe, udah porsinya alam semesta gitu ya. Ingat di sana gitu ya. Kedepannya akan sulit ataupun akan mudah gitu ya. Semua itu ada hikmahnya, semua ada pembelajarannya. Kalau ternyata tidak mudah, kalau ternyata ada momen-momen negatif, ambil pembelajarannya. Semua selalu ada tujuannya, semua tidak ada yang kebetulan. Apa tujuannya? Pembelajaran. Ambil pembelajarannya, jadikan pegangan dan pedoman agar sekarang dan kedepannya bisa bertindak atau melangkah lebih baik lagi gitu ya. Kedua, power. Power ini mengingatkan aku dengan kartu Queen of Wands dan The Empress, di mana
Aku melihat kalian sama-sama keras gitu ya. Aku melihat kalian tipikal yang sama-sama keras yang punya sifat dan karakter yang kurang lebih gitu ya. Terkadang tidak ada yang mau mengalah, terkadang tidak ada yang mau melunturkan egonya gitu. Nah, itu adalah salah satu kendala dalam hubungan kalian, baik selama ini ataupun bahkan ke depannya gitu ya. Dan artinya harus ada salah satu pihak yang mengalah dulu. Harus ada salah satu pihak yang bisa lebih mengaktifkan heart chakranya. Dalam artian aku melihat kalian dua-duanya adalah orang yang logis gitu ya. Bukan tipikal yang pakai perasaan. Bukan tipikal yang sebenarnya terlalu pakai perasaan. Pada dasarnya kalian sama-sama menggunakan logika, menggunakan pemikiran kritis lebih banyak dibanding perasaan, dibanding emosi, dibanding intuisi gitu ya. Tapi karena ini saran untuk kamu para Libra, maka kamu bisa coba pertimbangkan agar kedepannya kamu bisa lebih mengontrol ego, mengontrol pikiran, lebih menggunakan perasaan, lebih mengaktifkan simpati dan empati terhadap kondisi hubungan terhadap dia gitu. Kenapa kamu yang memulai? Kalau kita mau memulai pembenahan, semua selalu terjadi dari diri kita sendiri dulu. Jangan pernah nunggu orang lain. Kenapa? Belum tentu orang lain mau mulai duluan. Siapa tahu mereka nungguin kita, atau bahkan siapa tahu mereka nggak peka gitu kan. Kita memulai bukan berarti kita kalah, tapi karena kita ingin perubahan, karena kita ingin perkembangan gitu ya. Oke, yang terakhir truth, kejujuran gitu ya. Seburuk-buruknya skenario gitu ya, seburuk-buruknya suatu hal gitu ya, tapi apabila kita omongkan, apabila kita jujurkan, itu akan jauh lebih baik gitu dibanding kebohongan ini terungkap dengan cara-cara yang tidak enak, misalnya diketahui dari orang lain atau misalnya apapun gitu ya, tapi jujur, truth gitu. Ada unek-unek dibicarakan, ada unek-unek dicari penyelesaiannya, dicari solusinya. Jangan memendam emosi gitu ya. Baik lagi, emosi itu untuk di-embrace, emosi itu untuk dirasakan, baik ataupun buruk, sedih ataupun senang. Kecewa, rasa sedih itu harus kita rasakan gitu ya. Tapi untuk apa? Balik lagi, pembelajaran, untuk diambil pembelajarannya. Bukan semata-mata untuk kita terus berlarut di dalamnya. Kekecewaan dan rasa sedih itu ada dan harus kita rasakan agar kita memaknai proses, agar kita menghargai proses. Tapi baik lagi, jangan berlarut di dalamnya. Life must go on gitu ya. Berserah gitu ya. Lunturkan ego, lebih aktifkan heart chakra, lebih naikkan simpati dan empatinya dan kejujuran. Dan juga embrace your emotion. Sadari, syukuri, ikhlaskan perasaanmu. Apapun itu baik ataupun buruk gitu ya. Semua ada hikmahnya. Oke, untuk yang terakhir adalah informasi-informasi tambahan. Balik lagi, aku ulang. Di sini ada informasi-informasi seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga em, tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian, dengan kamu ataupun dia. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat tanggal atau bulannya gitu ya, dan lain-lain. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian. Apabila dari informasi tambahan ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, jangan khawatir, tidak apa-apa. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya ditinggalkan saja, gitu ya. Oke, aku mulai ambil ya. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih alam semesta. Oke, ini ada beberapa yang jump out ya. Ada yang beberapa yang lompat. Oke, kita mulai ya. S 23 K November L Maret September E 24 17 G L Gemini atau Gemini X
Mei, aku ngedengar ada yang ngeblokir satu sama lainnya. Antara kamu ngeblokir dia atau kamu diblokir dia. Tapi di bulan Februari 2021 blokiran ini akan dibuka gitu ya. Makanya akan ada mulai komunikasi lagi gitu ya. 29 Capricorn, T, Pisces atau Pisces, Desember 11, O, V, Juli 9 atau 6, Cancer, Januari dan Sagittarius, Gemini atau lalu C, Juni, G, Cancer, November, Capricorn, Desember, A, Maret, Pisces atau Pisces, O, Oktober, J, April 20, November, F, November, Agustus, 8, 16, Juli, 1, Aries atau Aries, Sagittarius, I, 11, Taurus, Aquarius, C. Saya mendengar lagu 11 Januari. Jadi tanggal 11 atau bulan Januari atau bahkan 11 Januari adalah tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan spesifik untuk beberapa dari kamu gitu ya. Atau bahkan lagu 11 Januari adalah lagu yang akan adalah lagu yang cukup familiar untuk kalian, untuk beberapa dari kamu gitu ya. Capricorn, K, Aquarius, 2, Agustus, Desember, November, Oktober, Juni, 16, April, Desember, Januari, Februari, Oke, possible ada yang sudah tidak berkomunikasi atau hubungannya mulai renggang dari bulan Desember. Tapi intinya adalah Desember ini adalah awal dari hubungan jadi complicated. Nah, makanya di bulan Februari ini akan mulai pelan-pelan membaik gitu ya. Lalu Capricorn, lalu Mei, dan terakhir kita punya Oktober gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.